Halo adik-adik, kita bertemu lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak percaya hari ini kalian sudah siap untuk datang kepada Tuhan. Ya, yuk. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Semuanya ikut memuji Tuhan ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Wah, hebat semuanya ya. Dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan dan terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan, tolong kami untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, lagu ini mengingatkan kita untuk selalu sukacita walaupun sekarang ini adik-adik masih belajar di rumah, belum boleh main kemana-mana, belum boleh jalan-jalan, tetapi tetap senang melakukan apapun bersama dengan papa, mama, bersama dengan kakak, adik, siapapun di rumah dengan sukacita. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, semuanya tetap senang melakukan apapun di rumah ya. Nah, adik-adik, lagu ini mengingatkan kita ada satu tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita sebagai anak-anaknya, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita nyanyikan lagu ini ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, ingat ya pesan Tuhan Yesus, bersaksi terus sampai Tuhan datang ya. Yuk, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini, hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya kami mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman-Mu setiap hari. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema firman Tuhan hari ini, kalian baca di situ apa temanya? Benar sekali, Dia ingin kita menjadi saksi. Dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai 49. Kakak akan membaca ayat 36 sampai ayat 40, lalu dilanjutkan ayat 46 sampai 48. Oke, perhatikan bagian firman Tuhan. Ayat 36.
Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat yang ke-46 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48 ya adik-adik. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, itu firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik, kakak percaya kalian masih ingat cerita minggu yang lalu. Ya, betul enggak? Siapa yang masih ingat? Oke, nah kita lihat bahwa Kleopas dan temannya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sukacita, tidak sedih lagi, dan mereka semangat sekali. Lalu setelah itu adik-adik, apa yang dilakukan oleh Kleopas dan temannya? Apakah mereka masih terus tinggal di Emmaus? Apakah sukacita yang mereka miliki itu disimpan untuk dirinya sendiri? Ternyata tidak, adik-adik. Kleopas dan temannya pada waktu itu dengan semangat kembali kemana? Ke Yerusalem. Benar sekali, kembali ke Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Kleopas dan temannya saling bercerita dan ingin segera sampai di Yerusalem. Untuk apa adik-adik? Yuk, menurut kalian, untuk apa Kleopas dan temannya itu dengan semangat kembali ke Yerusalem? Ya, benar sekali adik-adik. Kleopas dan temannya itu kembali ke Yerusalem karena ingin segera bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus dan yang lain. Karena apa? Mereka ingin menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan Kleopas dan temannya itu sudah bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu para murid sedang berada di ruangan yang terkunci karena mereka masih takut, mereka masih ragu, mereka masih sedih, berada di dalam ruangan adik-adik yang terkunci, mereka berkumpul. Dan ketika Kleopas dan temannya itu sampai di tengah-tengah mereka, Kleopas dan temannya itu menceritakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Lalu ketika mereka bercerita, Petrus dan Yohanes juga bercerita, menceritakan pengalamannya dari kubur pada waktu itu dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka saling cerita adik-adik dan mereka bisa bersukacita. Nah, pada waktu itu ketika mereka membicarakan semuanya itu, menurut kalian siapa yang datang? Siapa yang datang di tengah-tengah mereka? Benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus datang menjumpai para murid supaya yang lain yang belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus sekarang berjumpa sendiri, supaya mereka tidak hanya mendengar cerita, tetapi mereka bisa berjumpa, melihat, bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus yang hidup itu. Adik-adik, awalnya pada waktu itu mereka terkejut dan mereka ragu. Mereka menyangka yang datang itu bukan Tuhan Yesus karena mereka ragu-ragu adik-adik. Nah, tapi Tuhan Yesus pada waktu itu berkata demikian kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, apa artinya salam ini adik-adik? Tuhan Yesus memberikan berkat kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, hati yang tenang, supaya mereka tidak takut dan supaya mereka sukacita, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan benar-benar yang datang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus juga mengajar dan menasihati mereka
Kesempatan itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar, menasihati mereka, mengingatkan mereka kembali bahwa memang benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu yang lalu, bahwa memang Mesias itu harus menderita, harus mati, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus mengingatkan kembali pengajarannya itu kepada para murid. Bahkan pada waktu itu Tuhan Yesus menunjukkan lubang bekas paku pada tangan dan kakinya supaya para murid benar-benar percaya. Yang belum percaya, Tuhan Yesus minta supaya rabalah tanganku dan kakiku, gitu ya. Bekas paku itu ada di tangan dan kakinya supaya para murid percaya. Nah, sekarang pertanyaannya adik-adik, mengapa Tuhan Yesus lakukan itu semua kepada para murid? Sebab Tuhan Yesus ingin para murid itu percaya, tidak ragu lagi, sukacita, dan semangat bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus ingin supaya para murid itu seperti itu. Nah, sekarang lalu pertanyaan berikutnya adik-adik, apakah hanya itu yang Tuhan Yesus inginkan? Tidak adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tidak hanya menginginkan supaya para murid itu percaya, tidak ragu, sukacita dan kembali semangat. Tapi ini yang Tuhan Yesus inginkan. Pada waktu itu, Tuhan Yesus juga berkata seperti ini kepada mereka. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa artinya? Apa artinya perkataan Tuhan Yesus itu adik-adik? Nah, artinya Tuhan Yesus ingin agar para murid itu menjadi saksi. Tuhan Yesus ingin supaya para murid itu tidak hanya sukacita, tidak hanya tenang untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus ingin supaya para murid itu menceritakan Yesus yang hidup, Yesus yang mengampuni, yang menyelamatkan dan memberi sukacita itu, menceritakan itu semua kepada semua orang, supaya semua orang juga menjadi percaya, supaya semua orang juga bisa menjadi sukacita, tidak takut lagi. Nah, itu tugas yang Tuhan berikan bagi para murid ketika itu. Sekali lagi kakak katakan, para murid diminta untuk menceritakan Yesus yang hidup, yang mengampuni, yang menyelamatkan dan memberi sukacita itu kepada semua orang. Kamu adalah saksi dari semuanya ini adik-adik. Wah, semuanya semangat ya untuk menjadi saksi Tuhan. Adik-adik, kalian semua pasti pernah merasakan dikasihi dan ditolong oleh Tuhan. Ya, pernah kan? Misalnya contohnya saat kalian sakit, Tuhan Yesus tolong supaya kalian bisa sembuh. Saat kalian takut, Tuhan Yesus tolong supaya kalian bisa menjadi lebih berani. Saat kalian mengalami kesulitan belajar, Tuhan Yesus tolong supaya kalian bisa menemukan jalan keluar dan bisa menyelesaikan pelajaran dengan mudah. Sehingga kalian bisa semangat untuk belajar. Adik-adik, semuanya itu adalah pertolongan dan kasih Tuhan kepada kalian semua. Nah, tapi pertanyaannya, apakah itu semua Tuhan Yesus berikan hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kita simpan sendiri? Tidak adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kalian semua bisa menceritakan pengalaman ditolong, dikasihi oleh Tuhan itu kepada semua orang. Sukacita, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak hanya kita nikmati, kita miliki sendiri. Tapi Tuhan Yesus ingin supaya kalian menceritakan itu semua kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan cara seperti apa? Ini contohnya, saat ada teman kalian yang sedih, kalian bisa menolong untuk menghibur mereka, bertanya, menghibur mereka gitu ya, menguatkan mereka, mendoakan mereka. Saat ada teman yang tidak semangat, kalian bisa memberikan semangat kepada mereka, ajak mereka bermain. Contoh lagi, kalian bisa menceritakan kasih Tuhan kepada oma, kepada opa, yang mungkin lagi sedih, yang lagi mungkin duduk sendiri, yang lagi tidak enak hatinya. Kalian bisa menceritakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus yang hidup itu kepada mereka. Nah, lalu kemudian adik-adik kalian juga bisa kan gunakan gadget kalian itu untuk menceritakan kasih Tuhan loh. Bagaimana caranya? Ya, gadgetnya tidak hanya dipakai untuk main game, tapi
mengirimkan pesan-pesan kepada teman-temanmu yang lagi sedih, pesan-pesan ayat firman Tuhan, kata-kata yang menghibur, video-video yang menguatkan, video yang bisa menceritakan kasih Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kita menceritakan kasih dan pertolongan Tuhan itu kepada siapapun. Itu tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kita, ya. Semangat semuanya, seperti firman Tuhan yang hari ini menjadi ayat hafalan. Mazmur 9 ayat 1b mengatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib itu. Yuk kita baca sama-sama ya. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib kepada semua orang. Kakak percaya kalian bisa dan mau melakukannya. Ya. Nah, sekarang adik-adik, kakak tetap pesan setiap hari Minggu, siapa yang masih tetap makan sayur, semangat, makan buah, gitu ya, minum susu, jaga kesehatan, tidur yang cukup, lalu kemudian jaga kebersihan, walaupun tidak kemana-mana, walaupun tidak sekolah, tetap mandi yang bersih, gitu ya, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Lalu baca firman Tuhan dan berdoa, doakan situasi yang ada, doakan papa mama, belajar firman Tuhan, dan tetap mengerjakan setiap tugas sekolahnya dengan baik. Semangat semuanya, ya. Nah, sekarang semangat juga membuat aktivitas adik-adik untuk kelas batita sampai kelas 1, membuat ikan. Ini kerjasama dengan papa, mama, ataupun dengan kakak. Yang pertama itu siapkan kertas, gunting, pensil warna, dan spidol. Lalu lipat kertas menjadi 2 bagian. Ini bisa ditolong oleh papa atau mama atau kakak, ya. Gambarlah ikan. Nah, caranya gimana? Bagian atas ikan itu digambar mendekati bagian lipatan kertas supaya nanti bisa dibuka gitu ya, bisa menjadi 2 bagian. Lalu kemudian warnai dan guntinglah gambar ikan itu, lalu tuliskan ayat hafalannya. Nah, papa mama nanti bertanya kepada anak-anak, perbuatan baik apa yang dilakukan dalam 1 minggu ini sebagai saksi, sebagai bukti bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditolong, dikasih oleh Tuhan. Lalu tuliskan pada bagian dalam ikan itu. Semangat semuanya ya. Lalu untuk kelas 2 sampai kelas 6 ini membuat trompet. Gambarlah trompet seperti dalam contoh di atas. Warnailah trompet, warna-warni sesuai dengan kreasimu, boleh warna yang lain. Lalu guntinglah trompet, boleh diberi pita di ujungnya. Lalu tuliskan di dalam di trompet itu, aku mau menceritakan kasih dan kebaikan Tuhan, juga pertolongan Tuhan kepada siapa? Kepada isi nama di situ, kepada misalnya teman, namanya siapa, kepada papa, kepada mama, ataupun siapapun di situ adik-adik. Ya, lalu tuliskan ayat hafalannya. Nah, setelah itu semuanya adik-adik yang batita sampai kelas 6, tunjukkan hasil karyamu, foto sambil memegang karyamu itu, lalu kirimkan kepada kakak-kakak di kelas masing-masing seperti minggu-minggu yang lalu ya. Semangat semuanya, ada poin loh yang kamu bisa dapatkan ya. Oke. Nah, adik-adik, kalian juga masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetap caranya masukkan persembahanmu di dalam amplop, lalu simpan dulu. Nanti minggu-minggu berikutnya jika kita sudah beribadah di gedung gereja, adik-adik bisa bawa persembahannya itu dan berikan kepada kakak-kakak di kelasnya masing-masing. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya mengambil sikap yang baik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak yang dikasihi dan selalu ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan tugas bagi kami untuk menceritakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu kepada semua orang di sekitar kami. Supaya orang-orang di sekitar kami juga merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, seperti yang kami rasakan. Tuhan, tolonglah kami dan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk Papa dan Mama, kakak, adik, dan semua anggota keluarga kami supaya sehat selalu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, pengertian supaya pemerintahan bangsa dan negara kami bisa mengatasi wabah COVID-19 ini dengan baik. Dan wabah
COVID-19 ini bisa segera berakhir sehingga kami bisa sekolah, bisa bermain, bisa ke gereja dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit saat ini, Tuhan berkati supaya mereka juga bisa segera sembuh. Berkati para dokter, tim medis, dan semua orang yang bekerja di rumah sakit, Tuhan tolong supaya mereka juga boleh sehat, boleh ditolong oleh Tuhan, disertai dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan pokok doa kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak masih pesan minggu yang akan datang ketika beribadah kepada Tuhan sudah mandi, memakai busana yang menunjukkan sikap hormatmu untuk datang kepada Tuhan, duduk di kursi, lalu kemudian siapkan hati untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita akan pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ringan suka, syukur, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin.